Tinggal 3 bulan jelang pilkada serentak, calon gubernur Jakarta masih belum tampak jelas. Arah partai-partai yang cenderung bergabung jadi satu koalisi, yakni Koalisi Indonesia Maju Plus mengusung Ridwan Kamil, membuat fenomena kota kosong muncul ke permukaan. Akankah pilkada Jakarta benar-benar hanya satu calon melawan kota kosong? Ini menarik ya, bahwa kabarnya dari kader Nasdem juga membantah dan menolak bahwa kalau toh pada hakikatnya Anies Baswedan ya tidak didukung atau diusung begitu kan ya, saya kira itu salah katanya begitu kan. Makanya ada ya seperti Gus Coy mengatakan bahwa Nasdem tetap ya mendukung Anies Baswedan, itu konsisten sejak awal. Mereka kalau saya tahu persis bahwa Partai Nasdem itu bukan mencela-mencele begitu kan ya, bukan partai mencela-mencele cari keuntungan, tapi kita lihat bahwa ketika ada kader yang mengatakan seperti itu ya biasalah dalam dunia partai begitu kan. Tapi satu sisi ya memang benar apa yang disampaikan Sahroni, memang rekomendasi masih belum turun begitu kan. Itu yang kemudian dipermasalahkan sana sini bagi orang-orang yang kemudian tidak tahu ya di dalam tubuh Partai Nasdem sendiri. Kemungkinan untuk mendapatkan wakil dari partai koalisi yang sekarang itu Kim Plus itu tentunya ada. Nah, siapa yang kemudian nanti akan dipilih untuk mendampingi Pak Ridwan Kamil, kita tunggu aja ya, mungkin waktunya tidak terlalu lama. Sudah bisa disampaikan ke publik. Tunggu sehari 2 hari. Terima kasih. Nasdem soal tawaran gabung Koalisi Indonesia Maju di Jakarta, kami konsisten dukung Anies Baswedan. Iya, memang seharusnya ini mendukung Anies Baswedan begitu kan. Itu kan keinginan rakyat di situ begitu kan ya. Bahkan ya di acara ini tidak disebutkan ada pertemuan tertutup tanggal 1 Agustus di Nasdem Tower. Sufmi Dasko bertemu Surya Paloh. Biasa lobby-lobby politik yang seperti itu begitu kan ya. Kita tunggu saja bagaimana ke depan. Saya kira ya konsistensi dari Partai Nasdem itu ya sudah benar-benar tidak mencela-mencele begitu kan. Artinya mereka konsisten tetap mendukung Anies Baswedan. Masa iya Anies Baswedan sudah dideklarasikan, PKB sudah dideklarasikan, batal mereka. Ya, bagaimana untuk melihat konsistensi untuk membangun bangsa dan negara kalau partainya mencela-mencela seperti itu, yang kemudian ingin kepentingan ini, kepentingan itu? Saya kira Pak Surya Paloh tidak seperti itu. Makanya ya biasalah kalau ada bermanuver seperti itu kan biasa begitu kan. Ya tidak semuanya kader itu sama begitu. Cara paling efektif untuk menghambat calon yang kuat, punya elektabilitas tinggi, disukai oleh rakyat, jangan kasih tiket. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau semua syarat dukungan diborong, sehingga partai-partai yang punya calon berbeda tidak punya ruang untuk mengusung calon lainnya begitu. Tapi saya kira terlalu gegabah kalau partai mau calon tunggal di DKI Jakarta, karena DKI Jakarta itu karakternya berbeda dengan daerah lain. Jadi bunuh diri lah. Nah, tetapi mungkin partai akan mengambil risiko itu karena tidak ada sanksi elektoral. Pemilu masih 5 tahun lagi. Apa yang bisa kita lakukan dalam memberikan hukuman pada partai politik kalau mereka memaksa calon tunggal? Makanya dengan adanya seperti ini bisa saja dengan candaan, dengan guyonan bahwa Anies Baswedan kemungkinan besar tidak didukung oleh Partai Nasdem dan PKB. Mungkin satu sisi ini bagian dari strategi dari Partai Nasdem dan PKB untuk bagaimana caranya ya demokrasi ini semakin seru dan terbuka kepada siapapun. Ini menarik begitu. Saya yakin dan saya yakinnya PDIP, Partai Nasdem dan PKB ya nggak tahu kalau PKS ya masih konsisten dan solid sekali untuk mendukung Anies Baswedan. Tapi kita tunggu saja. Kalau toh pada akhirnya tidak mendukung Anies Baswedan, tidak mendukung pencalonannya, saya kira partai itu kan melihat nantinya apakah konsisten atau tidak. Kalau tidak ya jangan dipilih lagi di tahun 2029. Itu aja kok repot begitu. Koalisi ke pilkada ya, kita ikut pemimpin kita Pak Prabowo ya, Pak Prabowo apa arahan beliau kita ikut pemimpin. Kita ikut Gerindra aja ya. Tapi satu sisi ya Partai Nasdem tidak semudah itu. Apa yang kemudian mau didapatkan oleh Partai Nasdem kalau gabung kepada Koalisi Indonesia Maju Plus? Dapat menteri misalnya, hanya 2 menteri atau 3 menteri atau berapa begitu kan.
Tapi efeknya masyarakat untuk tidak memilih Partai Nasdem lagi di tahun 2029 itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana? Ya, kita harus belajar ke P3 ya. P3 bagaimana mereka bermanuver sana sini, mau dukung ini, mau dukung itu, begitu kan ya. Dan pada akhirnya mereka sekarang gagal di parlemen. Artinya apa? Artinya ingin ya selalu ada menjadi hero di situ, begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa partai P3 itu ya salah satunya gabung ke ini, gabung ke itu, tidak konsisten, mencela-mencela, dan pada akhirnya masyarakat tidak memilih itu.